baku aja. Dulu aja. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Toronto, Ibu Diah Lestari Asmarani beserta Bapak Edi Sutomo dan juga ada Adinda, para seluruh jajaran KJRI Toronto, para sesepuh dan tokoh masyarakat, dan para hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat nggak apa ya? Kita maafkan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdiri di sini mewakili masyarakat Islam Indonesia dan di Toronto, dan juga dari Salam Indonesia. Tadi Bu Dia sempat menyinggung sedikit tentang Salam Indonesia. Bagi mungkin yang belum mengenal saya, nama saya Riza Rahmatsyah. Boleh tepuk tangan. Ya, saya mewakili MIIT masyarakat Islam Indonesia di Toronto sebagai Chairman of the Board. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali selama Ibu Konjen bertugas di sini dengan Bapak Edi. Saya cukup beruntung banyak sekali berinteraksi dengan beliau ya, baik itu secara formal maupun informal. Jadi ada mungkin tiga aspek yang akan saya bahas ya. Bahas panjang juga kita ini bahas ya. Dari aspek MIIT sebagai organisasi komunitas, juga dari sisi Salam Indonesia, dan juga dari sisi pribadi tentunya. Ya, jadi pertama waktu saya ingat sekali pertama kali saya ditunjuk itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Bu ya, sebagai CEO MIIT saya pertama kali ditunjuk, dan saya memang udah ada niatan untuk beraudiensi dengan Ibu ya. Sebelum saya mengirim surat ke Ibu Dia udah kirim surat duluan, cepat banget gitu ya. Di situ Ibu ingin berkenalan dengan pengurus baru dari MIIT, kita diundang ke Wisma, kita ngobrol-ngobrol, dan saya ingat sekali, dan menurut saya ini juga salah satu titik tolak ya, atau titik balik bagi MIIT sebagai organisasi, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang lebih bagus lagi untuk jamaah kita gitu ya. Saya masih ingat sekali Ibu bilang seperti ini, tidak literally seperti ini, tapi poinnya adalah, esensinya adalah, Pak Riza, MIIT itu sebagai organisasi harus lebih banyak keluar ya, tidak hanya memberikan manfaat kepada komunitas kita sendiri, tapi juga bagaimana kita memberikan layanan kepada komunitas di luar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai organisasi menaikkan profil kita di komunitas, tidak hanya komunitas diaspora Indonesia yang ada di sini, tapi juga adalah komunitas Muslim yang ada di Greater Toronto area ini. Dan alhamdulillah Bu, I think that's really a great point ya, message yang Ibu sampaikan kepada saya dan juga teman-teman di sini. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini menurut saya kita bisa berbangga hati, berbangga diri bahwa kita sudah mulai bisa keluar gitu ya. Saya diajak Ibu Dia ke Queen's Park, ketemu dengan ini mewakili MIIT ya, ketemu dengan Halbial ACMC ya Bu ya. Saya ketemu dengan MP, beberapa juga leader opposition Merrick Stiles ya. Jadi di situ benar-benar kita memperkenalkan MIIT atau Indonesia lah ya, komunitas Muslim Indonesia. And I think for that I'm really grateful Bu. Mungkin boleh tepuk tangan untuk Ibu Dia di situ. That's something yang menurut saya itu juga saya bawa ke organisasi kita, bagaimana kita memajukan MIIT ke depannya. Ya, itu yang pertama. Tentu banyak juga momen-momen yang
menurut saya sangat berkesan untuk saya ya. Itu dalam kaitan bagaimana kita memberikan ini dalam konteks yang lebih luas ya, bagaimana kita memberikan layanan yang lebih bagi komunitas diaspora Indonesia yang ada di Kanada seperti ini. Momen yang lucu juga ada, saya nganter Pak Kiai 2 tahun lalu ke rumah jam 11 malam Bu ya, ngantar. Dari situ saya baru lebih tahu, jadi mengenal lebih tahu lagi tentang Bapak Edi dan Ibu terkait dengan kehidupannya di Jember ya Bu ya. Bagaimana Pak Edi melamar waktu itu ya Pak ya, melamar Ibu waktu itu ya Pak. Jadi that's really something yang menurut saya is very personal untuk saya, dan itu cukup memorable untuk saya ya secara pribadi. Kemudian sekarang kita masuk ke Salam Indonesia. Salam Indonesia ini diluncurkan tahun lalu bulan Agustus, persiapannya diskusi segala macam dengan Ibu itu sudah mulai di bulan Mei tahun lalu ya. Salam Indonesia ini memang menurut saya inspirasinya juga adalah salah satunya dari Ibu ya, dengan segala sepak terjangnya bagaimana kita ingin memberikan sebuah platform bagi komunitas diaspora Indonesia untuk berbagi cerita, berbagi informasi, menginspirasi tentunya ya, dan juga bagaimana kita memajukan komunitas diaspora yang ada di Indonesia. Jadi Ibu you really instrumental ya dalam lahirnya program ini Bu. Jadi this is your legacy. This is your legacy Bu. Tepuk tangan untuk Ibu. Saya kalau ditanya sama Ibu gimana nih Bu, jangan pakainya Pak Riza, jalan aja sama Pak Andres ya, Pak Andres ya Bang ya, jalan aja katanya, jalan ya udah Bu, kita kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Because I think itu motivasi yang keluar dari kita adalah salah satunya adalah because inspirasi yang dituangkan oleh Ibu dia kepada kami semua. Alhamdulillah Bu, sekarang Salam Indonesia itu sudah episode yang ke-34 dan sudah pihak komite ini juga sudah bilang oke, do you wanna extend the contract atau enggak. Jadi itu sesuatu yang juga akan kami coba untuk perjuangkan Bu. Ada satu event besar lagi, sayangnya mudah-mudahan Ibu nanti bisa kembali lagi di sini, kita undang Bu, insya Allah ya, mudah-mudahan eventnya. Kemudian saya mau cerita sedikit untuk Pak Edi. Jadi Pak Edi ini kalau ketemu saya, teman ngobrol saya nih Pak Edi ya Pak ya. Mungkin banyak yang belum tahu, Pak Edi ini it's an avid reader, suka sekali membaca buku, kemudian bercerita tentang mulai dari golf, mulai dari terakhir kita ngobrol tentang Konstantinopel ya Pak ya. Jadi benar-benar teman mengobrol yang sangat mengasihkan untuk saya, dan mungkin saya akan juga cukup kehilangan tuh Pak untuk itu. Kemudian dari atas nama pribadi tentunya kami merasa bangga karena telah menjadi saksi dari kepemimpinan Ibu yang begitu hangat dan bijaksana. Namun di sisi lain ada rasa haru karena hari ini kami harus melepas sosok Ibu yang I don't think this is going to be easy for all of us. You will be missed. You will be missed for all of us. Ya. Jadi tadi Ibu bilang batch-nya Sintayong ya. Pak Daniel bilang ini batch-nya Sintayong. Menurut saya ini dream team Bu. It's a dream team. We should very grateful punya Pak Dubes sebelumnya, Pak Daniel, kemudian sekarang ada Ibu dia, ini tandem yang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi mungkin tepuk tangan juga untuk Ibu. It's really difficult for us to move forward gitu ya. Tapi mudah-mudahan semangat Ibu nanti bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Kemudian saya pengen bilang gini, kalau di MIIT kami merasa bagaimana Ibu selalu hadir, mendukung dari hati. Di Salam Indonesia,
kami membawa semangat yang Ibu tanamkan untuk mencintai, memperkenalkan, dan membanggakan Indonesia di tanah rantau ini, Bu. Jadi ini tugas kami semua untuk menjadikan bagaimana ini terus berkembang, Bu. Ya, walaupun Ibu tidak ada, tapi api semangat perjuangan ini nggak boleh padam, kan gitu, Bu. Ya. Secara pribadi saya banyak belajar dari Ibu tentang arti ketulusan dalam mengabdi, tentang kekuatan dalam kesederhanaan, tentang kepemimpinan yang tidak sekedar perintah tapi menggerakkan hati. Keren banget ya. Boleh tepuk tangan. Itu menurut saya itu adalah esensi kepemimpinan dari Ibu, ya. Esensi kepemimpinan dari Ibu adalah itu. Ibu bagi kami ya, Ibu adalah Toronto's true ambassador. Keren nggak tuh? Keren ya? Toronto's true ambassador. Ya, Mbak Foni ya. It's true, right? Jadi saya mewakili segenap jamaah MIIT dan juga Salam Indonesia, semuanya memohon maaf lahir batin kepada Ibu, Bapak, ya jika dalam interaksi ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan dalam kami dalam melayani Bapak Ibu. Perpisahan ini hanyalah jarak, Bu, bukan hati. Jadi hati harusnya tetap bertaut, Bu ya. Jadi doa dan rasa hormat kami akan selalu bersama Ibu dimanapun Ibu berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi langkah-langkah Ibu dan keluarga, meluaskan rezeki dan meneguhkan hati Ibu dalam pengabdian yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Rasanya kurang enak kalau saya di sini menutup tanpa pantun. Buru-buru ikan lele. Buru-buru ikan lele. Buruan le. Emang biasa begitu, jamaah MIIT gitu. Oke, nih ini pantunnya satu aja malam ini. Cakep, belum. Biasa tuh, Bu. Belum. Di tepi danau berkilau cahaya. Sang surya pamit perlahan reda. Terima kasih Ibu Konjen tercinta, inspirasi kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, karena tadi ada 3 ya Bu ya. Jadi ada satu dari MIIT dulu mungkin. Udah mulai rusak. Ini kenang-kenangan dari MIIT Bu. Ya. Ada? Udah ya? Satu lagi Bu? Ya. Satu lagi ini juga Bu. Udah? Ini masih banyak nih soalnya nih. Pulang nanti Bu sama Yukol. Yang di mobil mana yang di mobil? Oh, iya. Ini juga dari MIIT ini Bu ya. Jamaahnya juga nanti. Gua. Oke, ini kemudian ini dari Salam Indonesia Bu. Mantap. Halo. Boleh nanti foto bareng sama Bapak ya semuanya ya. Salam Indonesia. Nanti kita foto semua dengan jamaah MIIT. Udah, oke. Yang terakhir Bu, ini dari saya secara pribadi dengan keluarga. Boleh dibuka Bu? Boleh dibuka. Nanti siap-siap jemaah MIIT kita foto bersama ya.
Coba ini. Benar ya, penonton kru Ambassador ya. Ini maksudnya tadinya mau dibuat yang besar Bu, tapi kayaknya ini bisa taruh di meja. Terima kasih Bu. Yang lain mana kita foto semuanya. Sama ini semuanya alam Indonesia. Semuanya. Semangat keras. Dah. Bu Sisi. Kalau banyak bisa dua ke atas. Mas Rudi sini, Mas Rudi. Maju. Ayo maju. Jangan lah. Beda aja beda. Mas Agung. Makin banyak makin Abdul. Oke, Septi. Satu. Aku nggak masuk. Aku kurang umur. Oh, naik ke kursi, Bu. 1, 2. Pak Agung agak rapat dikit. Rapat. 1, 2. Ya, terima kasih. Masyarakat ini kami persilakan.